Selamat datang di channel Aji Pro. Kali ini kita akan bahas tentang ada apa ketika lulus SMA atau SMK. Mungkin banyak kalian yang bingung nih setelah lulus SMA atau SMK gitu. Emangnya kehidupan setelah itu gimana gitu? Ada jalan apa saja yang bisa ditempuh? Oke, apa yang terjadi dan harus berbuat apa? Di sini aku akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita kilas balik dulu tentang zaman SMA. Di sini ada topiknya, ya kalian pasti ingat lah ya. Dan kalian pasti ingat bagaimana pada saat kalian berkenalan dengan teman-teman waktu baru masuk SMA dulu. Dan juga bagaimana rasanya dihukum, ketinggalan dasi, ketinggalan topi, atau mungkin telat masuk ke ruangan kelas. Dan ini adalah gorengan ya di kantin. Kerjaan kita kalau istirahat ke kantin, bahkan pada saat jam masuk pun kita masih lambat untuk masuk ke kelas. Dan mungkin dari kita sebagian ada yang ngambilnya 5 tapi bayarnya cuma 1. Seperti itu. Itu urusan Anda dengan Tuhan. Nah, ketika surat kelulusan sudah diterima, seketika yang tadi itu berubah. Semuanya berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi seperti ini. Teman terasa berbeda, menjauh, mengurus diri sendiri. Ada yang pindah kota, pindah kabupaten, pindah provinsi, pindah rumah dan sebagainya. Pokoknya jauh lagi lah gitu. Seperti beda, pokoknya seperti beda gitu. Kemudian apa yang bisa dilakukan setelah lulus? Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Ada apa saja sih? Harus apa? Jalannya gimana gitu? Ada 3 hal di sini aku udah rangkum. Yang pertama ada lanjut sekolah, dan yang kedua adalah kerja atau mencari uang, dan yang ketiga adalah nikah. Kalau ini aku nggak perlu bahas ya, kalian pasti tahu caranya. Yang kita akan bahas lebih detail adalah lanjut sekolah dan kerja atau cari uang. Kita bahas yang pertama, lanjut sekolah. Di sini ada 2 cara, yaitu perguruan tinggi dan sekolah ikatan dinas. Perguruan tinggi di sini aku gabungin aja, ada negeri dan swasta. Sekolah ikatan dinas itu apa? Nanti aku jelaskan di pembahasan sekolah ikatan dinas. Kita bahas yang pertama dulu, perguruan tinggi negeri atau swasta. Proses masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini kalian bisa lihat ada SNMPTN dan SBMPTN. SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Sedangkan SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian selain 2 ini ada juga yang namanya jalur mandiri. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang SNMPTN ini adalah seleksi yang dilakukan dengan mengandalkan rekam jejak siswa gitu. Nilai rapotmu berapa dan juga akreditasi sekolahmu seperti apa, terkenal nggak sekolahmu. Dan kalau aturan baru yang sekarang itu juga ada mempertimbangkan regional wilayah atau yang kita sebut sebagai zonasi. Di sini murni seleksi nilai dan rekam jejak. Sedangkan di SBMPTN itu yang diseleksi adalah seleksi menjawab soal gitu. Beberapa tahap seleksinya, menjawab soalnya juga banyak gitu dan lumayan sulit lah gitu. Di sini seleksi adu kompetensi. Nah, ketika kalian gagal di SNMPTN dan kalian gagal di SBMPTN, maka jalan ketiga adalah jalur mandiri. Jalur mandiri ini ada di universitas swasta, ada juga di negeri gitu. Bedanya apa dengan SBMPTN? Kalau persamaannya ya sama-sama menjawab soal gitu. Perbedaannya adalah pada biaya kuliahnya. Kalau di SNM dan SBM itu jauh lebih murah dibandingkan mandiri. Dan hati-hati kalau kalian pilih jalur mandiri karena biayanya bisa mahal. Kalian cek detail biayanya di universitas masing-masing dan di prodi masing-masing. Jangan sampai salah. Karena apa? Mengerikan biayanya kalau kalian kurang detail melihatnya. Pastikan kalian mampu untuk membayarnya. Di swasta dan negeri itu ada jalur mandiri. Tapi kelas swasta itu nggak ada SNMPTN, nggak ada SBMPTN. Swasta cuma punya jalur mandiri. Nah, terus di sini ada bidik misi atau KIP kuliah. Ini apaan? Ya, secara simpelnya ini adalah beasiswa. Sesimpel itu. Beasiswa yang membantu membayar uang semester kalian, dan juga setauku di sini ada bantuan uang bulanan sebesar Rp700.000. Untuk lebih detailnya kalian bisa cek lah di internet, di situsnya bidik misi atau KIP kuliah gitu. Dan cara-cara untuk mengurusnya juga di sana, kalian cek persyaratannya. Sekarang kita bahas yang ini, sekolah ikatan dinas. Sekolah ikatan dinas itu apa? Sekolah yang diselenggarakan dan terintegrasi dengan negara.
Dan sekolah ikatan dinas ini biasanya gratis. Kalaupun ada bayar, itu biayanya kecil sekali, bahkan bisa kita anggap gratis. Ya udah, kita anggap aja ini gratis gitu ya. Dan lulusannya juga hampir sangat-sangat terjamin langsung kerja gitu, karena ini punya negara. Dan cara masuknya ya nggak ada SBM, SNMPTN dan sebagainya, cuman ada seleksi masuk. Tapi seleksi masuknya ini sulitnya luar biasa. Soalnya lebih sulit dari SBMPTN. Aku pernah mengalami ini ikatan dinas. Soalnya sulit dari SBMPTN dan ada beberapa tahap lagi, ada tes kesehatan dan tes berbagai macam. Pokoknya lumayan berat, tapi ya kalau masuk ya enak gitu. Mengenai jenis-jenis ikatan dinas, jenis-jenis sekolahnya ada apa saja, kalian bisa cek videoku yang lainnya. Kalau video yang sudah aku buat, kalian bisa cek di kolom deskripsi lah, nanti aku taruh linknya di situ mengenai jenis-jenis ikatan dinas. Oke, sekarang kita membahas apa saja jalan mencari uang. Ini kalau kalian yang niatnya setelah lulus SMA atau SMK langsung kerja atau mencari uang. Di sini aku membedakan menjadi dua hal, yaitu secara cepat dan secara lambat. Kalau yang cepatnya ada apa saja? Yang cepat itu ada kerja di toko, jadi honorer, jualan produk, pekerja kasar, guru les privat, ASN lulusan SMA. Oke, kita akan jelaskan ya. Kerja di toko, kalian bisa jadi kasir atau penjaga toko ya, pinggir jalan gitu, toko HP dan sebagainya, itu bisa. Atau jadi honorer di instansi pemerintahan, atau bisa juga jadi honorer sebagai guru di sekolah-sekolah. Jualan produk, ini bisa produk keripik gitu depan rumah, atau bisa juga secara online. Atau kalau kalian jual makanan, itu bisa kalian tawarkan di GoFood gitu, yang online gitu. Atau produk fashion juga di e-commerce, kalian bisa coba, yang penting jualan produk. Nah, kemudian ada pekerja kasar. Ini contohnya misal kalian jadi kuli angkut, kuli bangunan yang berat-berat seperti itu, atau kalau istilah kita biasanya terima upah gitu dari pekerjaan tersebut. Dan selanjutnya ada guru les privat. Nah, kalau di sini tadi honorer itu di sekolah-sekolah, kalau misalnya jadi guru honorer, maka guru les privat ini kamu yang mendatangi murid tersebut, atau bisa juga kamu yang pasang tempat les privat di rumahmu gitu. Kemudian selain itu ada ASN atau PNS lulusan SMA. Apakah bisa ASN atau PNS lulusan SMA? Bisa, tapi golongannya itu cenderung lebih rendah dibandingkan mereka yang lulusan S1. Ya daripada nggak ada ya, yang penting kamu dapat kerja dulu gitu kan ya. Meskipun golongannya cenderung rendah dan gajinya lumayan kecil kalau ASN lulusan SMA, tapi ada, kalian cari infonya di internet. Oke, sekarang kita bahas yang proses lambatnya. Ada berkebun atau beternak, jadi YouTuber, seleb sosmed, pasar modal, freelancer, kita akan jelaskan juga. Berkebun ya pastinya pakai tanaman, entah itu kebun pisang, kebun durian, kebun mangga, kebun rambutan, tanam jahe, atau sayuran hidroponik dan sebagainya. Kalau ternak, ini kalian bisa ternak bebek, ternak ayam, ternak lele, ternak sapi, kambing, apa yang penting hewan gitu. Ini hewan, ini tumbuhan. Kemudian selain berkebun dan beternak, ada jadi YouTuber atau seleb sosmed ya. Sekarang ada namanya YouTube, ada TikTok. Kalian bisa gunakan itu untuk memancing audiens, memancing followers dengan membuat konten kalian. Dan itu lumayan besar penghasilannya, tapi prosesnya lumayan sulit dan cenderung lambat. Perlu konsistensi dan keseriusan yang sangat mendalam. Kemudian ada pasar modal. Nah, ini bagi kalian yang punya tabungan lumayan besar, atau orang tua kalian punya kemampuan dana yang besar, maka kalian bisa masuk ke pasar modal. Contoh pasar modal di sini adalah bisa juga saham dan investasi lainnya. Tapi hati-hati, kalau kalian masuk ke sini itu pengetahuannya harus cukup dulu. Karena kalau kalian kurang pengetahuan dan malas mempelajari tentang ini, uang kalian akan habis, mau sebesar apapun itu akan habis. Oke. Sekarang kita masuk yang ke freelancer. Freelancer itu apa? Freelancer itu adalah kalian menjual jasa kalian yang sudah kalian kuasai, misalnya desain, atau misalnya program, atau apapun itu, atau bisa juga digital marketing gitu. Nah, setelah kalian menguasai, kalian bisa pasang jasa kalian di situs-situs freelancer. Kalian bisa cari di internet, dan itu bisa mendapatkan klien dari luar negeri. Bayarannya bisa dengan dolar, euro dan sebagainya. Tapi proses untuk mendapatkan klien itu lumayan lambat, karena di sini perlu rekam jejak. Orang harus percaya dulu nih karya yang sudah kalian buat ada apa saja, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah kalau yang masih sekolah di SMA atau SMK, kalian bisa tonton yang berikut ini sangat penting untuk kalian untuk pengembangan diri dan memperoleh rekam jejak yang baik selama di sekolah.